Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Puji Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual begini. Namun pastinya cara ini tidak akan mengurangi kebersamaan kita sebagai gereja ya. Di situasi pandemi ini, Majelis Jemaat tetap memutuskan belum dapat membuka ibadah tatap muka. Ada beberapa hal penting menjadi dasar keputusan ini. Yang paling utama adalah melindungi jemaat kita yang rentan terhadap serangan COVID, yaitu jemaat lanjut usia. Kemudian munculnya gelombang kedua dan ketiga di dunia dari virus COVID jenis varian yang baru. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penyebaran di Jakarta dan sekitarnya juga masih tinggi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka GKI Pondok Indah memutuskan masih menunda untuk membuka ibadah tatap muka. Mari kita terus berdoa supaya pandemi segera berakhir. Jalankan terus prokes 3M dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Sabar ya buat kita semua. Dukung doa buat Majelis Jemaat dan tim GKI Pondok Indah agar terus dapat memantau situasi pandemi sebaik mungkin. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pokok pengumuman yang ingin disampaikan. Hari ini, Minggu 30 Mei 2021 telah dilaksanakan peneguhan calon penatua Megawati Elisa Sugondo untuk masa pelayanan 2021 sampai 2024 dalam ibadah online Minggu 30 Mei 2021 pukul 9. Terima kasih atas partisipasi jemaat dalam aksi puasa Paskah 2021. Total dana diterima sebesar Rp627.779.380. Dana akan disalurkan untuk pembangunan gereja atau gedung serbaguna bagi jemaat di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Mamuju, dan Gereja Toraja yang mengalami bencana. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada saudara kita yang terdampak bencana alam di Waingapu NTT sebesar Rp25 juta. Dana bantuan ini akan digunakan untuk pembangunan dapur umum yang akan dikelola oleh Gereja Kristen Sumba setempat. GKI Pondok Indah juga masih membuka dompet kemanusiaan dan menyalurkan ke program peduli NTT Gerakan Kemanusiaan Indonesia, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah bersama Sinode Wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Bantuan dapat disampaikan melalui rekening GKI Pondok Indah atau melalui QRIS GKI Pondok Indah. Bagi teman-teman yang ingin ikut pelayanan di ibadah online kaum muda atau ingin memberikan saran dan masukan, dapat disampaikan melalui link yang terdapat di kolom deskripsi bawah ini. Terakhir, bagi teman-teman yang ingin didoakan secara khusus di Syafaat atau oleh tim doa kami, silakan langsung aja isi di form yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Selamat beribadah. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat pagi teman-teman kaum muda, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kaum muda GKI Pondok Indah. Mari kita mulai ibadah ini dengan penuh syukur. Kita bersuka cita karena cinta Tuhan begitu besar buat kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan.
Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebagai kaum muda Kristen, kita percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh hidup baru di dalamnya. Hidup kita yang sekarang adalah hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Tidak hanya itu saja, Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah kita, memberi kita keberanian untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Tetapi, apakah benar kita menjalani hidup sebagai seorang yang merdeka? Kita bilang kita percaya rencana Tuhan selalu indah, tetapi kita tidak putus mengeluhkan kejadian buruk yang menimpa kita. Kita bilang kita percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat, tapi kita begitu cemas karena belum juga mendapatkan sejumlah pencapaian yang kita harapkan. Kita membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita, merasa kurang dan tidak pernah cukup. Seakan kita lupa bahwa Yesus sendiri telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Mari kita menundukkan diri di hadapan Allah. Mari kita mengakui dosa kita. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kami yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, jika kami mengaku menjadi anak-Mu, mengaku percaya pada keselamatan yang Engkau berikan. Tetapi kami masih fokus pada pencapaian-pencapaian pribadi kami. Kami masih terbelenggu dalam kekhawatiran-kekhawatiran kami Tuhan. Ampuni kami manusia yang lemah ini Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami untuk mengerti. Ubah hati kami Tuhan, agar kami boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, agar perkataan, pikiran, dan perilaku kami boleh hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus yang telah mengampuni dosa kami, kami telah berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
menyambut berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19a, demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikian berita anugerah dari Allah, mari kita memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang membebaskan kami, Allah yang mencintai kehidupan dan memelihara kehidupan ini, kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami, agar segala sesuatu yang kami perjuangkan dalam hidup ini mempermuliakan nama Tuhan. Biar pada saat ini kami bukakan hati dan pikiran kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan menjadi pelakunya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema orang percaya yang merdeka. Diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Mari kita membaca Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Demikianlah firman Tuhan, kita disebut sebagai orang yang berbahagia karena kita mau dengar dan pelihara firman ini. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ketika saya akan memasuki jenjang pendidikan kuliah S1, dari SMA menuju perkuliahan, ada perasaan tidak sabar dalam diri saya. Ya, rasanya kepingin cepat-cepat kuliah. Karena yang ada di dalam kepala saya tidak mau kuliah di Jakarta. Yang notabene ada keluarga saya tinggal di Jakarta. Tapi saya mau keluar dari Jakarta. Saya mau kuliah di luar kota. Ya. Lalu bayangan saya kalau saya keluar kuliah keluar kota, maka saya akan bebas. Dan ini menyenangkan sekali. Rasanya ada perasaan yang sangat tidak sabar menikmati kebebasan itu. Bebas, nggak usah diatur-atur lagi sama orang tua. Orang tua saya punya jam malam, bebas mau pulang kapan aja begitu ya. Nggak ada jam malamnya, bebas melakukan apa saja. Rasanya saya sudah senang dan tidak sabar menanti saat-saat di mana saya bisa menikmati kebebasan itu begitu ya. Dan bayangan saya tentang kebebasan itu menjadi sangat menyenangkan dan menggembirakan. Tiba saatnya, singkat cerita, saya masuk sekolah teologi di Yogyakarta. Dan ketika saya masuk di sekolah teologi di Yogyakarta, tiba saya diterima dan berproses di dalamnya. Apa yang terjadi teman-teman? Saya harus masuk asrama 2 tahun. Jadi saya kecewa, ya bukan kecewa ya, tapi kaget gitu ya. Loh, masuk asrama 2 tahun, ini persoalannya adalah aturan ketemu aturan lagi. Di asrama ketemu lagi jam malam. Di asrama ketemu lagi berbagai macam tata cara hidup berasrama dan itu berlaku 2 tahun. Luar biasa. Dan kemudian saya masuk bagaimana hidup terpisah dari keluarga, merantau di kota Jogja begitu dan menikmati perkuliahan. Di sanalah kemudian saya memiliki pemahaman baru tentang arti bebas yang dulu saya pikirkan dengan sekarang yang saya jalani di kota Jogja. Ya memang saya bebas melakukan apa saja tanpa ada pengawasan dari orang tua begitu ya. Tetapi di saat yang sama kemudian saya menjadi orang yang memang bebas melakukan apa saja, tetapi di saat yang sama saya mengawasi diri saya. Oke, saya bisa memanage waktu saya, terserah mau melakukan apapun. Mungkin jam tidur saya bisa menjadi berubah, jam saya nongkrong sama teman-teman jadi lebih bebas begitu. Terserah melakukan apapun, tapi pada saat yang sama saya harus memanage diri saya, kuliah harus selesai. Saya harus berhati-hati terhadap pengambilan keputusan. Orang tua saya tidak lagi men-screening temanmu siapa saja, kamu pergi dengan siapa saja. Tapi kemudian screening itu ada pada diri saya. Saya mau pergi sama dia enggak ya? Saya mau main sama dia enggak ya? Saya mau melakukan apa yang mereka lakukan enggak ya? Keputusan-keputusan itu ada di tangan saya. Saya kemudian memilih untuk berpikir keras apa yang mau saya lakukan di dalam waktu, dalam kehidupan saya. Dan mempertanggungjawabkan atas pilihan itu sendiri. Jadi ya memang ada situasi yang berbeda. Tetapi kebebasan yang saya alami pada saat itu membuat saya melihat arti kebebasan dengan cara yang berbeda. Kebebasan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Kalau tema ibadah kita pada saat ini orang percaya yang merdeka, apa sih sebenarnya arti kata merdeka? Merdeka artinya mampu menentukan tindakan dengan merdeka. Tanpa ada tekanan dari siapapun. Saya mau melakukan A ya karena saya mau melakukan A. Saya bukan melakukannya bukan karena terpaksa, tidak enak hati. Atau supaya dilihat orang dengan sebuah image, dengan sebuah gambaran yang ingin didapatkan atasnya ketika saya melakukan itu. Saya melakukannya bukan karena ingin menyenangkan hati orang lain. Orang merdeka adalah melakukan tindakannya dengan keputusannya tanpa tekanan. Tekanan orang lain yang membuat dia melakukan keputusan itu. Dunia kita sekarang adalah dunia likes. Anak muda sekarang sangat
dipenuhi oleh bagaimana kehidupan kita ketika ditampilkan ke area media sosial, kemudian kita melihat bagaimana likes itu menjadi jumlah yang banyak atau tidak. Kalau apa yang kita posting di likes oleh banyak orang, kita merasa wah, saya disukai. Apa yang saya lakukan disukai oleh orang lain. Dan sebaliknya kemudian saya menjadi gusar ketika itu tidak di like atau di like-nya sedikit, tidak seperti yang saya bayangkan. Disukai oleh orang lain menjadi tujuan dari apapun yang saya lakukan. Walaupun mungkin apapun yang saya lakukan dan hendak saya posting itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin saya lakukan, tapi demi likes kita melakukan itu. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan media sosial kita saat ini. Kita begitu takut tidak disukai oleh orang lain. Kita menjadi begitu takut untuk melakukan sesuatu yang tidak umum dengan kebanyakan. Kalau yang tren adalah sesuatu seperti ini saat ini, maka saya ikut tren. Ikut tren seperti orang kebanyakan itu menyenangkan. Itu namanya menjadi orang yang tidak ketinggalan zaman. Orang yang bisa mengikuti apa yang terjadi. Jika kita mencoba terus mengikuti apa yang terjadi supaya kita bisa menyesuaikan gaya hidup kita, apapun yang ada di sekitar kita ini bisa kita lakukan seperti orang lain. Jadi keputusan-keputusan kita yang kita buat ini karena orang lain. Karena tekanan di sekitar kita. Dan kita menjadi sangat takut jika kita berbeda dengan yang lain. Kita menjadi sangat takut ketika yang kita lakukan itu berbeda, tidak disukai oleh orang lain. Karena kalau dulu zamannya onsite, sebelum masa pandemi seperti ini kita menjadi sangat lebih familiar dengan segala sesuatu yang sifatnya online. Dulu kalau orang tidak suka dengan kita dibully oleh, mungkin kita mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau dibully oleh orang di sekitar kita yang kita jumpai dalam pergaulan. Tapi begitu kita tidak disukai dalam keputusan kita yang kita buat, yang kita posting, kita tidak lagi dibully oleh orang yang kita lihat di sekitar kita. Kita bisa dibully oleh dunia. Dan luar biasa bagaimana setiap orang bisa mengetik apapun di postingan kita dan mengecam apapun, memberi nilai apapun terhadap apa yang kita buat. Dan itu mengerikan. Itu bukan hal yang mudah untuk diterima ketika membaca komentar-komentar orang lain atas keputusan yang kita lakukan, atas tindakan yang kita lakukan. Banyak orang yang menjadi sangat tidak tahan dengan komentar seperti itu. Dan bagaimana banyak orang menjadi sangat liar untuk memberikan komentarnya terhadap keputusan orang lain tanpa perlu tahu mengapa keputusan itu diambil. Hanya sekedar sebuah tampilan sejenak atau tayangan sejenak, orang mengasumsikan apapun yang ada di dalam kepalanya. Maka pada saat kita melakukan itu karena hal-hal tersebut, karena kita takut menjadi tidak disukai, karena kita takut kita tidak menjadi ikut tren, karena kita takut harus berhadapan dengan reaksi-reaksi yang akan mengecam kita, lalu kita melakukan A seperti orang kebanyakan. Lalu kita mengambil keputusan B seperti kebanyakan orang di posisi yang kita hadapi. Maka kalau itu kita lakukan, kita bukanlah orang merdeka. Orang merdeka adalah orang yang siap untuk mengambil keputusan apapun yang mau dia ambil di dalam tindakannya tanpa tekanan apapun. Tanpa keterpaksaan dari siapapun. Bahkan dalam dunia maya ini dari reaksi orang apapun yang akan melihat keputusan hidup kita. Merdeka artinya adalah punya nilai dari apa yang kita lakukan. Jadi merdeka itu bukan sesungguhnya bukan sesuatu yang terserah deh apa aja gitu ya. Merdeka itu terserah. Enggak. Orang merdeka adalah orang yang punya nilai. Contohnya aja, hal paling gampang. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang punya nilai. Artinya apa? Dia gak mau dijajah. Nilai dia adalah kemerdekaan. Berpijak kepada dirinya sebagai sebuah bangsa. Mengarahkan hidupnya untuk menghadirkan sesuatu dalam kehidupan bangsa. Nilai itulah yang mendorong sebuah bangsa menjadi bangsa yang merdeka.
Kalau sebuah bangsa tidak punya nilai, dia nggak akan hidup merdeka. Dia akan menikmati hidup di dalam perbudakan dan tekanan bangsa lain. Maka orang yang merdeka adalah orang yang punya nilai, value di dalam hidupnya. Value itulah yang membuat dia menjadi orang yang bebas untuk menghadirkan value itu di dalam keputusan-keputusan hidupnya. Seperti tidak lagi kata teman segrup saya apa, kata sahabat saya apa. Tetapi value itulah yang menentukan saya mau melakukan ini. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, maka fix kita adalah orang yang merdeka. Kita tahu apa yang kita lakukan karena kita tahu nilai dari apa yang mau kita putuskan dari perbuatan kita. Kebebasan artinya kita tahu di mana tanah yang kita pijak. Kita menyadari betul keputusan yang akan kita gapai di dalam kehidupan kita. Kita sadari bahwa keputusan yang kita ambil akan mengundang 1001 macam respon. Entah dari orang-orang di sekeliling kita, ataupun dari orang yang tidak kita kenal sama sekali. Dari orang yang paling dekat dengan kita, atau dari orang yang hanya melihat kejauhan hidup kita. Tetapi apapun reaksi orang-orang itu, orang yang sudah kenal value, dia akan mengatakan, aku akan mengerjakannya. Aku yakin apa yang mau aku lakukan. Aku tahu apa yang harus aku perjuangkan. Itu sebabnya yang ketiga, merdeka artinya bergerak. Orang merdeka itu bukannya orang mager, malas gerak ya. Bukannya orang merdeka deh, gue mau tidur dari pagi sampai ketemu pagi, gue mau nonton dari pagi ketemu pagi. Orang merdeka itu adalah orang yang mau bergerak melakukan sesuatu berdasarkan value, berdasarkan kemerdekaannya mengambil sebuah keputusan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan siapapun. Orang merdeka adalah orang yang bebas bertindak karena value yang dimilikinya membuat dia bebas memperjuangkan nilai dalam hidupnya. Itulah sebabnya orang-orang merdeka adalah orang-orang yang mengubah kehidupan. Lihat saja rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada beberapa nama orang yang Anda kagumi, ya. Saya mungkin udah pernah ngomong begitu ya, salah satu orang yang saya kagumi adalah mungkin ada seorang perempuan yang bernama Butet begitu ya, dia mengajar di pedalaman, tempat pedalaman, dia mengajar pendidikan ataupun mengajar baca tulis kepada anak-anak pedalaman. Enggak populer. Orang bisa mengatakan ngapain sih lo ngerjain kayak begitu? Sekolah lo buat apa tinggi-tinggi? Buat ngerjain kayak begitu. Lo berada di dalam situasi yang paling rentan buat apa? Tetapi ketika value itu menggerakkan dia akan mengerjakannya. Dia akan bergerak. Dan apa yang terjadi adalah banyak berkat dari apa yang dia lakukan. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang yang merdeka dalam hidupnya, orang-orang yang melakukan sesuatu karena nilai dalam hidupnya, dan orang-orang yang terus bergerak di dalam nilai itu adalah orang-orang yang mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Orang-orang merdeka itu akan membuat dan mewarnai kehidupan ini menjadi lebih baik. Itu yang Allah berikan pada kita. Itu sebabnya kita dibebaskan dari dosa. Itu sebabnya kita dianugerahkan Allah kemerdekaan. Karena Allah tahu ketika kemerdekaan ada dalam diri kita, hidupmu bersinar. Hidupmu bisa mempermuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemerdekaan itu indah dalam kehidupan ini. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah barang mulia atau cara hidup mulia. Anugerah yang luar biasa. Kenapa diberikan? Kenapa kita tidak memperjuangkannya sendiri? Karena kita orang budak. Dulu kita adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Dan perbudakan itu membuat kita punya cara pikir sebagai seorang budak yang menganggap hidup seperti ini tuh gak apa-apa. Hidup gak berarti buat diri sendiri apalagi buat orang lain. Ya gak apa-apa, gua maunya begini kok. Hidup merugikan orang lain, ya masa bodoh karena gua suka begini. Justru itu adalah tanda bahwa saya budak. Maka Allah kemudian mengatakan
engkau dimerdekakan, engkau tidak lagi berhutang kepada daging. Engkau dimerdekakan, sehingga engkau bisa melihat yang kamu bilang gak apa-apa itu ternyata apa-apa ya. Sehingga Paulus mengatakan dulu yang ku agung-agungkan, yang ku kejar di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika dia dimerdekakan di dalam Kristus, dulu yang diagung-agungkan itu kemudian dia lihat, ya yang dulu gua luar biasa agung-agungkan itu ternyata sampah belaka. Dan kita dimerdekakan dari cara berpikir yang sempit, cara berpikir yang merusak kehidupan. Nah, perbudakan membuat kita hidup seperti itu. Perbudakan membuat hidup kita merasa bahwa kita mengabdi terhadap nafsu, mengabdi kepada kedagingan adalah sesuatu yang oke-oke aja. Nggak apa-apa, masa bodoh dengan apa orang yang lain katakan. Tetapi di dalam Kristus, kita melihat yang dulu nggak apa-apa ternyata itu persoalan besar. Kalau saya menghidupi cara seperti ini, maka rusaklah kehidupan pemberian Allah. Bukan hanya hidup saya, tetapi hidup yang lebih luas. Bayangkan ketika semua orang berpikir hidupnya sebagai budak dosa, maka rusaklah kehidupan ini. Maka Allah menganugerahkan budak-budak ini, budak-budak dosa ini dengan cara pikir yang baru. Lalu kita mendapatkan pencerahan, cara pandang yang baru, pemikiran yang baru. Wah, ternyata sia-sia ya hidupku selama ini. Sia-sia apa yang ku kejar selama ini. Segala sesuatu yang dulu biasa menjadi sangat tidak biasa di dalam Kristus. Yang dulu buat saya adalah sesuatu yang lumrah menjadi sesuatu yang tidak lumrah di dalam Kristus. Cara berpikir yang baru. Allah bertindak menyelamatkan, Ia menggerakkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Di dalam pencerahan kita dalam berpikir, disitulah kemudian kita menemukan value, nilai baru dalam Kristus. Dan itulah yang membuat kita menjadi merdeka untuk mengatakan value ini yang akan mengarahkan kehidupanku. Untuk terus bergerak, melakukan apa yang baik, cinta kasih, penghargaan, penerimaan di dalam kehidupan ini. Kalau aku bisa menghargai orang lain, karena pertama-tama aku menghargai hidupku. Kalau aku bisa mencintai orang lain, pertama-tama karena aku mencintai hidupku. Dan itu yang membuat kita menjadi orang merdeka. Jadi saya kalau mengasihi orang lain itu bukan karena, tunggu dulu saya ngasihi dia tuh karena dia bikin apa dulu ke saya. Jadi kalau dia bikin baik saya baik, kalau bikin dia jahat saya jahat. Orang merdeka adalah orang yang merdeka melakukan sesuatu yang baik, bahkan pada saat yang dia kerjakan baik ini berimbas sesuatu yang buruk kepada dia. Dia tetap mengatakan enggak apa-apa, gue memang mau mengerjakan itu. Anda pernah bertemu orang yang seperti itu? Saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat saya yang seperti itu. Kadang-kadang saya bilang mengatakan, aduh lu kenapa sih jadi orang baik banget? Ya pendeta ya yang ngomong gak sama sahabat yang bukan pendeta mengatakan lu jadi orang baik banget gitu ya. Kenapa? Karena dia tetap memberi yang baik saja di tengah situasi dia berhadapan dengan situasi yang sulit bagi dia. Dia mengatakan ya gak apa-apa. Karena aku mau melakukan itu, karena aku mau melakukannya. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena keuntungan yang didapat, tapi karena dia merdeka di dalam Tuhan, dia mengerjakannya karena dia mau mengerjakannya. Ada sebuah nilai baru yang dia terima di dalam Kristus, yang membuat dia jadi merdeka untuk mengasihi orang lain, menghargai orang lain, menghargai kehidupan, memiliki cara hidup yang gaya hidup yang beda dengan orang kebanyakan. Ya nggak apa-apa, ini gaya hidupku kok. Kalau semua orang gaya hidupnya ke utara lalu tiba-tiba saya sendiri ke selatan, ya nggak apa-apa. Ini gaya hidupku. Orang merdeka akan jalan sendiri ke arah yang berbeda dan mengatakan nggak apa-apa. Ini pilihanku, pilihan di dalam Tuhan yang membuat dia harus berlawanan hara, tetapi dia mendapat menikmatinya dengan sukacita. Bayangkan kalau kita punya kemerdekaan seperti itu, betapa bahagianya hidup kita. Karena hidup kita seringkali, aduh nanti orang bilang apa ya, ntar gue bikin ngomong bilang apa ya, kalau gue gak ikut ke sana, teman gue siapa di sini gitu ya. Kita jadi orang yang diperbudak.
terhadap apa yang ada di sekitar kita. Reaksi-reaksi, nanti disukai enggak ya, nanti disukai enggak ya, nanti orang seneng gue enggak ya, gue jadi populer apa enggak populer ya, nanti bagaimana. Terus kita pikirkan reaksi orang lain sampai kita tidak tahu reaksi diri kita. Kita pikirkan 1001 reaksi yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak pernah bertanggung jawab terhadap reaksi dalam hidup kita. Dan itu bukan orang merdeka. Orang merdeka di dalam Kristus adalah orang yang berani menentukan pilihannya. Sekalipun dia harus berlawanan arus dengan pilihan-pilihan orang kebanyakan. Dan bukan dengan penyesalan, tapi dengan gembira dan mengatakan, enggak apa-apa, ini pilihan gue. Enggak apa-apa, ini cara hidup gue. Lu mau begitu ya enggak apa-apa, gue nikmati cara hidup gue di dalam Kristus yang membuat saya punya pemikiran baru. Maka teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, kita orang merdeka atau bukan? Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan Kristus, tapi apakah kemerdekaan itu menjadi gaya hidup kita? Atau kita telah menjadi budak kembali dengan cara hidup kita? Bergantung dari apa kata orang untuk menentukan pilihan. Bahkan kita mengambil pilihan hidup yang salah hanya karena apa kata orang. Bahkan kita tidak menikmati pilihan hidup kita. Dan kita menderita karenanya, lalu depresi menjadi stres semua karena pilihan-pilihan yang dibuatkan atas kita. Kita tidak kemudian mensyukuri hidup. Kita menyesali kenapa sih ya gue lahir di dalam hidup ini kalau cuma menderita kayak begini. Karena kita tidak menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Kristus mau kita bahagia dalam hidup ini. Untuk itu dia memberikan kemerdekaan kepada kita. Jadi orang percaya yang merdeka. Merdeka di dalam Kristus yang memiliki cara pandang yang baru terhadap dunia ini. Merdeka di dalam Kristus yang membuat kita berani memperjuangkan value yang kita lakukan, yang kita dapatkan di dalam Kristus. Bahkan ketika itu harus menempatkan kita sendirian di jalan yang sepi. Tapi toh kita mengerjakannya dengan keberanian. Tapi toh kita melewatinya dengan sukacita. Sebab kita tahu benar pilihan yang kita buat di dalam Kristus membuat hidup ini menjadi lebih baik, membuat hidup ini menjadi penuh dengan keberhargaan dari momen waktu yang singkat yang Tuhan berikan. Kita bebas menentukan pilihan atas apa yang sudah dianugerahkan Tuhan. Kiranya kaum muda pada saat ini Anda milih menjadi orang-orang muda yang merdeka. Jadilah orang muda yang merdeka di dalam Kristus. Jadilah orang muda yang menghayati, menikmati, merayakan kemerdekaan itu di dalam Kristus. Yang membuat engkau menjadi berani mengambil keputusan. Dan berani memperjuangkannya. Agar lewat semua keputusan dan perjuangan engkau untuk melakukan kemerdekaanmu. Pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Kalau itu kita lakukan. Yang selalu bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Walaupun betapapun tidak populernya keputusan hidup kita. Tapi keputusan itu baik adanya. Maka kaum muda, selamat menghidupi kemerdekaanmu di dalam Kristus. Kiranya kuasa dan cinta Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberanikanmu untuk hidup merdeka, menggerakkanmu untuk memperjuangkan kemerdekaanmu, untuk membuat pilihan-pilihan hidup, keputusan-keputusan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan menggembirakan, menyukakan kehidupanmu sendiri yang telah engkau terima dalam Kristus. Amin. Rekan-rekan kaum muda, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan kaum muda dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu untuk ibadah kaum muda yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, jika sebentar kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Bapa, kami mau berdoa untuk rekan-rekan remaja yang masih harus mengikuti sekolah dan ujian secara online. Engkau berkati ya Bapa, Engkau pelihara anak-anak-Mu, sehingga yang boleh dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan Engkau yang memperlengkapinya. Kami mau berdoa untuk kaum muda yang memiliki usaha ataupun pekerjaan yang dilanda krisis pada saat pandemi ini. Kau berkati ya Bapa, kiranya para rekan muda ini boleh menemukan jalan keluar di dalam setiap usaha maupun pekerjaan yang dilakukan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi di Indonesia di tengah pandemi saat ini. Engkau mengetahui ya Bapa, kondisi pandemi ini menyulitkan banyak orang. Kami yakin dan percaya Engkau akan turut campur dan menyelesaikan ini semua, sehingga masa pandemi ini boleh selesai dan boleh berlalu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami, GKI Pondok Indah. Kami berdoa untuk para pendeta, penatua, dan seluruh jemaat, serta aktivis yang boleh bekerja di dalam gereja ini ya Bapa. Di masa pandemi yang sulit ini, kiranya Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, sehingga yang boleh kami lakukan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga tak lupa ya Bapa berdoa untuk kedamaian di dunia ini ya Bapa. Masalah-masalah yang boleh terjadi di antar negara, kiranya Engkau campur tangan, menyelesaikan dan memberikan perdamaian ya Bapa, sehingga dunia ini boleh damai, aman dan tentram ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah jemaat kaum muda kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kita naikkan doa syukur kita. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur atas cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas berkat yang terus melimpah di dalam hidup kami. Ini sebagian dari apa yang kami miliki, tentu masih jauh dari apa yang Kau berikan dari kami. Tapi biarlah persembahan syukur ini boleh untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya agar bisa persembahan ini boleh benar-benar dipakai dan berguna untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita memasuki ibadah kita selanjutnya, yaitu dalam kehidupan seharian kita. Dengan penuh sukacita sebagai kaum muda yang merdeka, kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang mengalami cintanya. Kaum muda yang dikasihi Kristus, biarlah hidupmu membuat engkau hidup di dalam kemerdekaan yang Kristus berikan kepadamu. Maka biarlah engkau merayakan hidup ini di dalam cinta kasih Kristus yang memberkatimu. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta kita memberkati dan melingkupi kita di dalam cinta dan kelembutan. Kiranya Yesus Kristus sahabat kita memberkati dan bertanya kepada kita agar kita mengarahkan hidup ini untuk memperjuangkan keadilan. Kiranya Roh Kudus memberkati dan memenuhi hidup kita dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kiranya kita hidup dengan berani di dalam cinta Allah Trinitas melewati malam-malam dan hari-hari kita. Amin.